lakban kuning itu adalah lakban yang tidak lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lakban kuning itu biasanya digunakan di pabrik. Yang memiliki lakban ini siapa? Jika seseorang dililit dari mulut, ada kemungkinan itu pembungkaman. Pelaku berusaha membungkam korban agar dia tidak melakukan teriakan yang didengarkan oleh orang lain. Tapi biasanya kalau kondisinya seperti ini pasti ada perlawanan. Nah, kalau ada perlawanan berarti ada luka atau ruangan yang acak-acakan. Ini tidak ada gitu. Kondisi ini disebut dengan stage bunuh diri pasca pembunuhan. Apakah ini kejahatan simbolik? Korban itu bukan tujuan utama. Korban hanyalah alat untuk memberikan message kepada orang lain bahwa kalau kamu tetap terbuka, memberikan informasi, hasilnya kamu akan seperti ini terbungkam. Bagaimana cara dia meninggalnya juga sangat sempurna, berarti ini sebenarnya dilakukan oleh profesional. Menunggu hasil-hasil dari laboratorium forensik, ya juga penelitian yang dilakukan secara mendalam. Kira-kira berapa lama Pak Kapolri? Kira-kira berapa lama Pak? Satu pekan Pak ya? Misteri kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Darupangayunan masih belum terungkap sampai saat ini. Diplomat yang bertugas di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia itu ditemukan tewas dalam kondisi kepala terlilit lakban dan tubuh terbungkus selimut di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025 yang lalu. Sebelumnya, Kompas TV juga turut mengucapkan bela sungkawa dan berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya korban. Dan sampai saat ini publik masih mempertanyakan, bahkan juga hingga keluarga korban masih terus menunggu kepastian dari kematian Arya Darupangayunan. Dan saat ini telah bergabung bersama dengan saya Mbak Hanifah Hasna, seorang kriminolog yang akan membahas lebih lanjut terkait dengan kasus kematian diplomat muda Kemlu. Halo Mbak Hanifah, apa kabar? Baik, Mbak Tessa, apa kabar? Baik, Mbak Hanifah. Kurang lebih kan sudah sepekan ya Mbak ini kasus terkait dengan kematian diplomat muda Kemlu ini bergulir di publik. Pastinya banyak sekali spekulasi yang hadir dari publik terkait dengan penyelidikan yang sudah terjadi saat ini. Nah, dari Mbak Hanifah sendiri, apa saja sih Mbak poin-poin kejanggalan yang bisa didapatkan dari kasus ini selama sepekan kasus ini telah bergulir di publik? Baik, kalau kita melihat kondisi korban yang terlilit dengan lakban dari leher sampai kepala, ini sebetulnya kalau kita bilang dia itu meninggal secara mandiri atau dia menghilangkan nyawa sendiri, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal gitu ya. Makanya kita sebut dengan unnatural suicide gitu. Karena kita merujuk pada kejanggalan-kejanggalan. Contohnya seperti ini. Pada dasarnya ketika seseorang kehilangan nafas pada saat dia dililit dengan lakban itu, reptilian brain-nya itu akan secara otomatis akan hadir gitu ya. Nah, karena dia kehilangan oksigen. Nah, ketika dia kehilangan oksigen, secara otomatis dia akan melakukan perlawanan. Nah, ketika dia melakukan perlawanan, berarti ada gerakan-gerakan asimetris yang mengakibatkan kondisi tubuh korban ketika ditemukan itu dalam kondisi yang mungkin acak-acakan karena ada gerakan tertentu. Tapi nyatanya yang ditemukan adalah kondisi korban dalam kondisi yang sangat rapih dengan terbungkus atau tertutup selimut yang sangat rapi pula. Hal ini yang membuat kondisi ini menjadi janggal ketika disebut dengan dia menghilangkan nyawanya sendiri gitu. Nah, tetapi kalaupun dia sekarang itu dinyatakan sebagai kehilangan nyawa dengan cara yang lain, misalnya karena kecelakaan atau karena tindakan pihak lain, itu kan sampai saat ini belum ditemukan bukti-bukti dan saksi yang cukup menguatkan. Jadi ini memang perlu waktu untuk membuktikan semuanya sampai kepolisian merilis. Demikian dari prosesnya itu menjadi barang bukti atau bukti-bukti khusus yang mengarah justru dia karena menghilangkan nyawa sendiri. Justru arahnya menjadi ada pihak lain yang melakukan hal ini. Tadi kan Mbak Hanifah juga udah mention terkait dengan jasadnya ini terlalu rapi gitu ya Mbak untuk bisa dikatakan Ya. sebagai suicide, bahkan sampai Hmm. disebutkan sebagai unnatural suicide. Nah, Hmm. lalu terkait dengan penanganan TKP-nya Mbak Hanifah, Hmm. apakah dari penanganan TKP yang dilakukan oleh polisi Hmm. dari penemuannya itu terkesan terburu-buru atau Hmm. memang ada pertimbangan-pertimbangan lain sampai dengan melakukan penanganan TKP yang seperti itu?
Kalau penanganan TKP, pihak kepolisian pasti ada SOP-nya sendiri ya, dan mereka pasti melakukan sesuai SOP gitu ya. Tapi apakah penanganan-penanganan khusus seperti korban yang dalam kondisi seperti itu harus bisa langsung diangkat, apakah harus langsung divisum luar atau diotopsi itu yang paling tahu mereka. Tapi bahwa mereka sudah mengupayakan sebaik-baiknya, kita hormati sampai saat ini kita tunggu hasilnya seperti apa. Itu saja yang bisa dijelaskan dari bagaimana cara mereka menyelamatkan si korban gitu. Tapi yang kita soroti lagi adalah bahwa ini bukan hanya sekedar korban, karena kalau di kriminologi yang kita bahas itu ada 4 hal. Yang pertama adalah pelaku, yang kedua adalah korban, yang ketiga adalah kejahatan itu sendiri, yang keempat adalah reaksi masyarakat. Kita sama-sama ketahui pelakunya kita belum tahu. Apakah pelakunya dirinya sendiri atau pihak lain. Yang kedua korban. Korbannya jelas ada, yaitu ADP. Gitu ya. Yang ketiga kejahatan. Kejahatannya apa? Kita nggak tahu. Apakah dia menghabisi dirinya sendiri atau pihak lain? Atau pihak lain itu dalam hal apa? Atau ada hubungan apa? Apakah ada hubungan pekerjaan? Apakah ada hubungan cinta? Atau hubungan persahabatan yang ternyata terhianati atau apalah gitu. Kita nggak tahu masalah itu. Yang terakhir adalah reaksi masyarakat. Nah, kita mempunyai 2 hal ini, ya korban dan reaksi masyarakat untuk saat ini ya. Korban jelas ada. Reaksi masyarakat adalah masyarakat saat ini sedang melihat dan memantau perkembangan kasus. Nah, ini sebetulnya menjadi sesuatu yang baik sebagai kontrol sosial gitu ya. Karena ketika masyarakat ikut campur dalam upaya mengontrol, maka tekanan-tekanan yang diberikan oleh masyarakat ini sebetulnya membuat pihak yang berwajib menjadi transparan untuk menunjukkan ke masyarakat hasilnya seperti apa. Walaupun ada kalanya tekanan dari masyarakat juga akan menimbulkan hal buruk yang lain, misalnya menjadi terburu-buru untuk memberikan informasi, padahal ini belum menemui titik terang. Ya, tetapi kembali lagi bahwa reaksi masyarakat dan respon masyarakat itu sangat-sangat diperlukan dalam sebuah kasus. Karena ketika tidak merespon berarti tidak dianggap penting, berarti mereka sudah tidak bermoral, mereka sudah tidak punya simpati, tidak punya empati. Mbak Hanifah, ini kan kalau misalnya kita ngomong soal kejanggalan itu nampaknya spekulasi liarnya itu banyak sekali ya. Seperti tadi Mbak Hanifah juga bilang, respon masyarakat ini luar biasa menyoroti kasus ini. Salah satunya yang mau saya tanyakan dulu terkait dengan CCTV, Mbak Hanifah. Karena kan di publik udah ada nih CCTV-nya, rekaman CCTV dari malam sebelum beliau ditemukan meninggal dunia sampai dengan pagi hari saat penjaga kos ini mencongkel jendela dari kamar korban ini. Nah, dari CCTV yang sudah muncul, baik itu di publik atau mungkin sekarang sedang diselidiki oleh polisi, Mbak Hanifah juga menemukan nggak kejanggalan-kejanggalan dari CCTV yang ada saat ini? Kalau kejanggalannya adalah CCTV ini ada beberapa, tapi yang sampai di kita, sampai di masyarakat itu hanya 1. Lalu yang ditunjukkan hanya beberapa orang ya, beberapa orang itu penjaga. Ada 2 orang di situ kan ya, tapi apa namanya, penghuni lain tidak pernah ketahuan, yang keluar masuk tidak ketahuan. Secara fisik tempat kejadian saya kurang paham. Tapi kemarin ada yang menyampaikan bentuknya bulatan begitu. Berarti kalau nggak dari sini begitu ya. Tapi kita hanya mendapatkan 1 CCTV. Lalu ada keterangan dari digital forensik, ada beberapa hal yang janggal ketika seseorang lewat karena lampu menggunakan sensor, ketika orang lewat pasti akan menyala. Tapi ketika tidak ada orang lewat, itu mati. Tapi ada 1 orang yang ketika lewat dengan menggunakan baju yang mungkin tertangkap oleh lampu tapi itu tetap mati. Apakah itu sedang dimatikan atau karena korslet atau yang lain, kita nggak tahu ya. Tapi bahwa ada potongan itu jelas karena masyarakat juga paham banget. Ada beberapa potongan walaupun cuma 24 detik itu bisa jadi presiden buruk yang bisa disampaikan atau dicurigakan kepada pemilik CCTV tersebut. Nah, CCTV ini kan menyorot ke 1 tempat gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat dari peredaran CCTV itu dia menggunakan lampu otomatis sehingga ketika ada orang berjalan di bawahnya dia akan secara otomatis menyala. Dan itu berkali-kali gitu ya. Tapi ada kalanya ketika ada salah 1 orang dengan menggunakan baju yang mungkin tertangkap juga oleh lampu itu tetap mati gitu ya. Ini tetap harus kita
ketahui gitu sebetulnya apa yang terjadi dengan lampunya. Kenapa ketika orang itu lewat, lampu ini tetap mati gitu. Jadi pemeriksaan, penyelidikan tetap harus melakukan hal ini secara psikososial gitu ya. Jadi tidak hanya dari pihak korban saja, tapi secara psikososial kita juga tetap harus mengamati kenapa kondisinya seperti ini. Lalu yang kita lihat CCTV mati itu mati karena alami, itu karena korslet, mati lampu atau dimatikan. Lalu bagaimana dengan titik buta atau blind spot? Tertangkapkah gitu? Atau justru yang blind spot itu tidak diungkap? Padahal di blind spot itu kita bisa menemukan berbagai hal, bisa menjadi barang bukti yang lain atau tanda-tanda fisik yang lain gitu ya. Nah ini yang harus kita tunggu. Nah kenapa banyak masyarakat menyampaikan bahwa CCTV-nya aneh gitu, CCTV-nya terpotong. Nah, ini berarti tugas dari kepolisian dan tim digital forensik untuk mengetahui hal ini dan membongkar hal ini biar hasilnya transparan. Iya, masih soal CCTV juga nih Mbak Hanifah, kan ada potongan yang mungkin juga publik masih menanyakan itu sebenarnya apa, dan yang terjadi di blind spot CCTV itu juga bisa menjadi kunci. Nah, selain itu Mbak, dari yang CCTV yang sudah diterima oleh publik nih ya, yaitu terakhir kali pada saat ADP ini membuang sampah, dan juga di Hmm, pagi hari pada saat penjaga kos ini menemukan beliau sudah hmm, meninggal dunia. Nah, kita ke yang pertama dulu ya, Mbak. Ini adalah kegiatan terakhir atau aktivitas terakhir ADP yang terekam di CCTV keluar dari hmm, kamar, yaitu membuang sampah. Nah, ini ada temuan apa nih, Mbak, soal sampah ini, dan kira-kira ada kemungkinan apa yang bisa terkuak dari penyelidikan soal sampah ini? baik. Di beberapa rilis berita disampaikan bahwa sampah sudah ditemukan Ya. di hari kesekian gitu ya. Mhm. Tentunya pencarian sampah itu menjadi hal yang susah kalau dicari dalam waktu yang sudah sekian hari. Karena bagaimanapun juga sampah di sebuah komplek pasti diambil atau diangkut setiap hari gitu. Sebetulnya ini juga menjadi hal aneh. Apakah ini pertama kali ditemukan atau ini memang sudah ditemukan tapi baru disampaikan? Karena bagaimanapun juga ketika seseorang atau kondisi-kondisi terjadi kematian, berarti yang harus diselidiki adalah sebelum kejadian, saat kejadian, dan pasca kejadian. Sebelum kejadian itu adalah dia melakukan apa, dia berhubungan dengan siapa, dia punya konflik apa, gitu. Oh ternyata dia nggak punya konflik, baik, dia nggak punya konflik. Tapi apakah orang lain di sekitarnya memiliki konflik? Konflik tentang apa? Mungkin kecemburuan, sakit hati, atau iri, atau hal-hal lain terkait dengan kondisi dia. Baik secara personal maupun dia menjadi secara profesional. Ini harus kita ketahui. Saatnya seperti apa? Kita tidak mengetahui karena sampai saat ini belum dijelaskan penyebabnya seperti apa. Nah, paskanya juga seperti itu. Kita harus mengetahui. Sebetulnya ketika ditemukan korban ini, siapa aja yang berada di tempat itu gitu. Ini bukan berarti mencurigai, tetapi tetap harus kita pelajari bahwa orang-orang yang berada di situ tetap harus diperiksa. Karena pada saat ada kegiatan atau kejadian organized crime, itu orang-orang yang melakukan kejahatan biasanya dia tetap ada di situ untuk mengetahui dan memastikan korban itu sudah selesai dan mengetahui bagaimana perkembangan selanjutnya. Jadi memang ditugaskan di situ. Jadi orang-orang di sekitar situ bukan berarti atau belum tentu dia yang melakukan, tapi dia masuk dalam organisasi itu, dalam organized crime. Nah, yang apakah ini organized crime atau dilakukan oleh satu orang, kita juga belum paham, tapi tetap harus menjadi perhatian oleh penegak hukum bahwa ada kemungkinan seperti itu. Berarti ada kemungkinan sampah ini bisa menyimpan kunci yang besar, Mbak, dalam kasus ini. Sangat mungkin, sangat mungkin. Kita nggak tahu isi sampah itu seperti apa. Mhm. Kalau memang itu bekas makanan, bisa jadi kita perluas lagi apakah di bekas makanan itu mengandung racun gitu ya, Mhm. yang bisa kita sesuaikan dengan penemuan yang ada di dalam tubuhnya. Kan yang kita ketahui ketika korban ini dalam kondisi yang bersih, tidak ada luka, tidak ada lebam, tapi mengalami kematian yang sangat tragis, sementara masyarakat juga ada yang menduga ini melakukan bunuh diri, berarti Mhm. kan ada kemungkinan dia itu kehilangan nyawa dalam kondisi yang sangat pelan gitu ya. Sangat pelan itu seperti apa?
kalau dia juga menjadi korban oleh pihak lain, apakah dia dibekap dulu? Kalau dibekap berarti kan ada zat-zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh korban. Gitu. Nah, selebihnya secara eksternal, apakah ada makanan yang dia konsumsi itu ternyata mengandung zat-zat khusus? Itu kalau makanan. Tapi kalau hal lain bagaimana? Misalnya, ternyata itu adalah bungkus dari lakban itu sendiri gitu ya, atau itu barang-barang lain. Nah, ini menjadi petunjuk untuk memudahkan pembongkaran kasus ini. Oke, berarti kita memang masih harus menunggu ya, Mbak Hanifah nampaknya. Ya, betul Apakah memang sekali. benar-benar ada jawaban yang bisa didapatkan dari temuan sampah ini? Lalu Mbak, Ya. yang juga menjadi pertanyaan di publik nih ya Mbak, terkait dengan rekaman CCTV saat beliau ini ditemukan meninggal dunia. Kan Hmm, dilihat kalau misalnya yang melihat pertama kali itu adalah penjaga kos, yang ya. mana pada akhirnya membuka kamar itu dengan mencongkel Hmm, mencongkel jendela. Yang ini juga ya. jadi pertanyaan nih Mbak. Padahal kan seharusnya memang penjaga kos seharusnya punya master key-nya. Atau Hmm, setidaknya mereka punya akses juga untuk kondisi-kondisi darurat seperti itu. Nah, hmm, kan hmm. dengan mencongkel jendela itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu hal yang patut dicurigai atau seperti apa Mbak? Awalnya menjadi kecurigaan, tetapi ketika ada penjelasan bahwa selain menggunakan kunci otomatis, ternyata di dalam juga ada slotnya gitu. Ini kan menjadi keterangan yang masuk akal, karena ternyata setelah menggunakan kunci otomatis dia ada pengunci ganda di balik itu Mhm, semua. mhm, mhm. Makanya ketika dicongkel, lalu si pencongkel itu memasukkan tangannya untuk Kak ya Mbak. Oke. ya Mhm. membuka itu. Jadi itu sangat-sangat bisa diterima. Justru karena kondisi-kondisi ini yang melibatkan tangan atau fisik seseorang, Mhm. artinya sidik jari harus ditemukan di berbagai macam tempat. Berarti kan slot ada yang nyelotin gitu kan? Ya Mhm. enggak? Kalau slotnya itu tertutup, berarti siapa yang bisa menutupkan gitu? Berarti kan memang ada orang di dalam situ. Kalau ada orang di dalam situ berarti bagaimana cara dia keluar gitu. Bagaimana cara dia masuk aja sampai sekarang masih bisa jadi misteri gitu. Kalau dari dia masuk mungkin ketika dia membuang sampah ada pihak yang masuk. Atau memang sudah ada orang di dalam ruangan itu. Di mana orang itu dikenal oleh korban. Bisa jadi teman atau kolega atau siapalah yang dia tuh kenal sama korban. Sehingga dia memang sudah berada di dalam situ. Tapi yang jelas kalau memang ini ada pelaku lain berarti dia sudah melakukan mempelajari rutin activity si korban ini. Kesehariannya ngapain aja, di mana gitu ya. Bahkan dia memperhatikan atau mempelajari sumber daya yang dimiliki oleh korban. Nah, ketika dia sudah mempelajari sumber daya yang dimiliki oleh korban, dia juga mengukur sumber daya yang harus dia lakukan, apa yang harus dia lakukan. Gitu. Justru Mbak yang paling sampai sampai sekarang menjadi pertanyaan besar adalah apa keuntungan dari dia melakukan hal ini? Siapa yang diuntungkan? Gitu. Iya, berarti memang kalaupun pada akhirnya kita mau mencari pelakunya juga harus tahu nih motifnya ya Mbak Hanifah ya. Iya, Apa yang betul sebenarnya mereka sekali. lakukan, untuk apa dan oleh siapa yang menjadi Iya. pertanyaan. Nah, yang menarik Mm-mm. juga Mbak Hanifah, ini kan sebenarnya pada saat ditemukan dikatakan bahwa korban ini dalam kondisi terlilit lakban. Nah, dari Hmm. kacamata kriminolog nih ya Mbak, karena kan apalagi sidik jari yang ditemukan dikatakan bahwa hanya sidik jari korban di lakban Hmm. tersebut. Nah, apakah dari arah lakbannya atau bentuk lakbannya seperti apa itu sebenarnya bisa kelihatan nggak Mbak dari kacamata kriminolog? Apakah ini dilakukan oleh korban sendiri atau ada bantuan dari orang lain? Oke. Kalau kita melihat ya, arah lilitannya ini kemana? Melingkar penuh, Mhm. rapatkah, dari belakang ke depan, atau dari depan ke belakang? Ini kan sebetulnya menunjukkan lakban ini siapa yang menempelkan. Tapi yang perlu kita ketahui adalah ketika lakban itu sudah menempel, yang dia cari itu apa? Berarti kan sensasi, ya kan? Ketika dia mencari sensasi kehilangan oksigen, di detik-detik tertentu dia akan secara otomatis badannya akan merespon. Nah, respon itu yang membuat kondisi badannya ketika ditemukan itu harusnya asimetris gitu. Nah, dari lilitannya juga seperti itu. Kan yang ditemukan adalah banyak sidik jari di lakban itu. Yang perlu kita ketahui lagi, apakah sidik jarinya itu di beberapa senti atau beberapa meter, mungkin ya kalau ukurannya meternya panjang, di beberapa meter atau seluruh
bagian dari lakban itu. Karena kalau dia melilitkan sendiri berarti dari awal dia melilitkan jarinya sudah ada, sidik jarinya sudah ada. Tapi kalau hanya di ujung berarti sudah dililit baru ditempelkan. Arahnya bagaimana? Arahnya ke atas atau ke bawah? Karena ini juga menentukan bagaimana dia menempelkan gitu. Lalu yang harus kita ketahui lagi adalah kapan mengawali lilitan itu dan kapan terakhir. Dalam kajian, ketika seseorang dililit dari mulut, berarti ada kemungkinan itu pembungkaman. Pembungkaman berarti si pelaku berusaha membungkam korban agar dia tidak melakukan teriakan yang didengarkan oleh orang lain. Lalu ditutup hidungnya berarti ingin segera mengakhiri hidupnya. Tapi biasanya kalau kondisinya seperti ini pasti ada perlawanan. Nah, kalau ada perlawanan berarti ada luka, ada lebam, ada bagian-bagian yang menunjukkan sesuatu atau ruangan yang acak-acakan. Ini tidak ada gitu. Berarti kalaupun ada orang lain yang melakukan hal ini, berarti korban dalam kondisi yang sangat tenang gitu. Lalu bikin skenario bahwa dia seorang bunuh diri. Kondisi ini disebut dengan stage bunuh diri pasca pembunuhan. Jadi rekayasa bunuh diri padahal dia adalah korban pembunuhan. Nah, ini yang harus kita ketahui lagi gitu ya. Jadi hanya masalah lakban ini menjadi masalah yang sangat-sangat panjang. Lalu terkait dengan lakban. Lakban itu adalah identik dengan untuk menutup sesuatu. Apakah ini kejahatan simbolik bahwa sebetulnya korban itu bukan tujuan utama. Korban hanyalah alat untuk memberikan message kepada orang lain atau kepada siapa entahlah ya, dengan membungkam seperti ini bahwa kalau kamu tetap terbuka memberikan informasi, hasilnya kamu akan seperti ini terbungkam. Nah, ini juga masih buta sekali, tapi tetap bisa dijadikan pertimbangan. Nah, lalu lakban kuning. Lakban kuning itu adalah lakban yang tidak lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di toko A dan toko I yang digunakan atau yang dijual lakbannya adalah berwarna bening, coklat, dan hitam. Lakban kuning itu biasanya digunakan di pabrik. Nah, kita perlu mengetahui yang memiliki lakban ini siapa. Kalau dia membeli sendiri, dia membeli di mana? Karena lakban berwarna kuning ini biasanya dibeli di marketplace. Nah, ini perlunya digital forensik. Harus mengetahui sebetulnya sebelum kejadian ini, anggaplah sebulan sebelum kejadian ini, korban ini melakukan apa saja, menghubungi siapa, melakukan obrolan dengan siapa, melakukan message dengan siapa, mengirim email dengan siapa, apa isinya, apa konteksnya, gitu ya. Termasuk apa yang dia beli melalui marketplace. Benarkah dia membeli lakban itu? Apa peruntukannya? Apakah dia memang terbiasa membeli lakban itu? Gitu. Sehingga kita tahu lakban ini milik siapa. Ya, berarti itu juga mengarah kepada bagaimana ponsel dari korban ini sangat krusial ya Mbak Hanifah ya. Banget, banget, Iya, banget. selain tadi seharusnya kita bisa tahu juga nih riwayat pembelanjaan online dari korban itu sendiri. Selain itu apa Mbak Hanifah? Dari kasus ini, dari awal sampai akhir kita sudah lihat bagaimana beliau ini ditemukan meninggal dunia di kosnya itu. Apalagi yang harus digali dari ponsel yang bersangkutan Mbak Hanifah? Yang jelas percakapan terakhir ya, dengan siapa, durasinya berapa lama gitu. Lalu dia menghubungi siapa, kalau menghubungi siapa menggunakan WhatsApp biasanya nggak terdeteksi. Dia menghubungi dengan telepon itu ke siapa. Terus emailnya ke siapa gitu. Isinya apa. Ini kan janji ketemu dengan siapa. Apakah ada konflik-konflik tertentu dari percakapan itu. Terus, apakah ada aplikasi-aplikasi yang mengarah pada dia punya AEA? Apakah ada aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh korban, termasuk di ponselnya apakah ditemukan aplikasi-aplikasi yang mengarah pada AEA atau fetis tertentu? Karena biasanya kalau orang punya fetis tertentu, pasti mereka punya tontonan tersendiri gitu. Nah, ini harus kita ketahui. Terus waktu terakhir aktif itu kapan? Handphonenya. Waktu terakhir aktif media sosialnya kapan? Baik pencarian maupun komen-komen gitu ya. Terus apakah handphone itu sempat dimatikan gitu. Lalu bagaimana GPS-nya? Kemana saja? Incoming, outgoing. Ini kan perlu kita ketahui. Nah, dari sini biasanya kita menjadi tahu secara psikososial
Nah, secara psikososial sebetulnya yang terjadi itu seperti apa? Iya, tapi Mbak Hanifah ini kan udah lebih dari sepekan Mhm. ya. Dan bahkan sampai hari ini pun Mhm. publik belum tahu nih kira-kira rilis resmi kalau misalnya penyebab kematiannya apa, motif Mhm. kematiannya apa. Dan ini itu semua kita masih buta, sama-sama masih berspekulasi aja. Kalau dari kacamata kriminolog dengan kasus yang mungkin hampir serupa atau kasus-kasus yang sudah pernah terjadi nih ya Mbak, butuh waktu berapa lama Mhm. sih, Mbak sebenarnya? Kalau waktu berapa lama kita nggak bisa menentukan ya, karena bagaimanapun juga penyidikan, penyelidikan ini masih berproses, mengumpulkan data-data juga masih dalam proses, mengumpulkan saksi bukti juga dalam proses. Yang harus kita syukuri adalah pada saat ini masyarakat mengawal terus ya, sehingga ketika dikawal harapannya menjadi transparan dan menjadi prioritas gitu. Karena ini adalah masalah yang besar, ini masalah nyawa seseorang, masalah seorang anak bangsa, seorang Mhm. karyawan BUMN, seorang ayah, seorang suami, dan yang tentunya ini yang harus segera diungkapkan karena kalau sampai tidak terungkap, khawatirnya masyarakat menjadi tidak memiliki kepercayaan terhadap penegak hukum. Iya, betul. Jadi memang yang pasti kita harus mengawal terus ya, Mbak Hanifah, Iya, betul. sampai ada dari kacamata publik, sehingga benar-benar pengawalannya ini kita bisa dapatkan jawabannya terlebih untuk keluarga korban. Dan Mbak Hanifah, ini juga yang menjadi pertanyaan. Kan sekarang polisi udah memeriksa beberapa saksi, termasuk istri, Hmm. jaga kos, juga Hmm. rekan-rekan yang ada gitu, rekan-rekan korban. Menurut dari kacamata kriminolog ini siapa lagi Mbak yang masih perlu untuk punya keterkaitan terhadap korban ataupun terhadap kasus dari korban itu sendiri yang perlu untuk Hmm. dijadikan saksi dan mendapat keterangan? Hmm. Kalau saksi itu berarti orang-orang yang terdekat. Mhm. Itu yang pertama. Keluarga, orang-orang yang tiap hari bertemu gitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang teman kantornya? Karena kantornya juga lingkaran terdekat ya. Ini apakah sudah diperiksa juga? Karena kemarin sempat ada kabar bahwa institusi tersebut tidak mau dilibatkan. Tapi bagaimanapun juga tempat itu adalah tempat dia bernaung setiap hari. Artinya ada kemungkinan ada konflik, ada kemungkinan ada pergesekan, atau bahkan teman-teman yang mungkin mengetahui sebetulnya apa yang terjadi pada korban. Bisa jadi yang kita ketahui selama ini dia merasa selalu menjadi suami atau ayah yang baik, tapi dia menceritakan hal lain kepada temannya. Nah, ini yang harus kita ungkapkan gitu. Jadi sebaiknya siapapun yang kenal dengan dia, siapapun yang bergesekan dengan dia gitu ya, baik dari rumah, atau kos-kosan, atau lingkungan sekitar, dan kantor dia berada, itu sepertinya tetap harus dipanggil untuk dilakukan penyidikan. Iya, berarti memang sampai sekarang itu segala kemungkinan masih bisa terjadi ya Mbak Anifa. Segala Iya, betul kemungkinan, sekali. segala motif, latar belakang itu harus digali sedalam Iya, mungkin betul. untuk bisa Mhm. menemukan titik terang dari kasus ini. Dan yang terakhir, Mbak Hanifa, kan sempat disebutkan juga kalau misalnya korban ini akan menjalani penempatan di Finlandia. Bahkan dia Iya. udah sempat mau menjual mobilnya dan juga melakukan berbagai persiapan bersama dengan keluarganya. Nah, karena spekulasi yang datang, yang liar ini, Mbak, mengatakan kalau Mhm. misalnya ini adalah sebuah suicide atau Mhm. bunuh diri, apakah hal-hal ini yang sudah terjadi mempersiapkan segala sesuatu, menjual mobilnya dan lain-lain itu masih mungkin dilakukan oleh orang-orang yang pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya? Sebetulnya sih ada kemungkinan iya gitu ya. Hmm. Ketika dia akan mengakhiri hidupnya, dia melakukan pembersihan gitu ya. Entahlah itu untuk apa gitu ya. Misalnya untuk mengurangi beban selama hidup gitu. Atau menghilangkan atau menghindari sengketa. Itu bisa jadi lakukan. Termasuk membuat sampah atau dan lain-lain itu berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Tapi itu kan pasti dilakukan oleh orang yang normal dan tidak bermasalah gitu. Padahal ketika seseorang yang melakukan bunuh diri, berarti kan dia normalnya dia punya masalah berat sampai dia harus menyelesaikan dengan cara bunuh diri gitu. Tapi kalau melihat bagaimana dia jenjang karirnya itu bagus, nampaknya ini bukan menjadi faktor yang
membuat dia melakukan sesat gitu ya. Jadi sepertinya kecil sekali kemungkinannya dia melakukan bunuh diri dalam kondisi karirnya dia bagus, keluarganya oke, semuanya baik-baik saja gitu. Saya sih curiganya adalah dia menjadi korban atau menjadi alat. Saya sih berharap bahwa ini akan terungkap apakah dia memang menjadi tujuan atau dia hanya menjadi alat. Karena sesuatunya sangat sempurna gitu ya. Sesuatunya sangat sempurna itu artinya secara personal dia sangat sempurna, dia baik-baik saja, dia tidak pernah punya masalah, di kantor juga tidak punya masalah gitu ya. Yang sempurna selain itu adalah bagaimana cara dia meninggal, dia juga sangat sempurna, lalu bercak bercak di mana tuh bekas-bekas atau pembuktiannya juga sangat-sangat sempurna, berarti ini sebenarnya dilakukan oleh profesional. Iya, berarti memang sampai sekarang kita masih terus berharap agar kasus ini menemukan Mhm, titik terang. Kita masih mhm, sekali spekulasi dari masyarakat dan kita berharap mhm, supaya pihak kepolisian juga bisa segera untuk mengungkap teka-teki ini dengan transparan ya Mbak mhm, Hanifah, karena bukan hanya untuk mhm, ya. menjawab spekulasi di publik saja, tapi benar-benar Ya, memberikan betul. jawaban dan keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Kita terus kawal Hmm. kasusnya bersama-sama. Terima kasih Mbak Hanifah untuk waktunya bersama Kompas TV. Sama-sama.